Teman-teman, permasalahan Nikita Mirjani dengan Loli semakin hari semakin tajam. Karena baik Nikita Mirjani maupun Loli tidak ada yang mau mengalah salah satu. Sebenarnya Loli ini posisinya lagi kepepet dalam kehidupannya saat ini. Dan ini adalah momen yang tepat buat Nikita Mirjani untuk bisa merangkul anaknya kembali. Menawarkan bantuannya, menawarkan kasih sayangnya. Agar si anak bisa kembali di dalam pelukannya. Mari kita lihat di sini, kita kembali ke tarot. Bagaimanakah perasaan sesungguhnya Nikita Mirjani saat ini? Di media sosial dia boleh berkata-kata tentang terkait anaknya, nyindir-nyindir anaknya, tapi sesungguhnya hatinya seperti apakah? Yang namanya seorang ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Apa yang dikatakan kadang-kadang tidak sesuai dengan hati nuraninya yang begitu mengasihi anaknya. Mari kita lihat hati Nikita Mirjani untuk Loli, dan nanti sebaliknya hati Loli untuk Nikita Mirjani. Hati Nikita Mirjani untuk Loli. Saya ambil langsung 5 kartu ya. Hati Nikita Mirjani untuk Loli. Stres. Nikita Mirjani pusing kepala karena perbuatan Loli. Tapi dia masih sangat mengasihi Loli. Berharap hari esok lebih baik lagi. Tapi di sini sangat tegas dia dalam mendidik Loli. Harus ada pihak ketiga yang membantu agar bisa mereka menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Ada 5 kartu Nikita Mirjani. Kartu yang pertama, ada simbol 10 tongkat yang dilambangkan orang tua memegang kepala. Nikita Mirjani sebagai orang tua tunggal, tentunya nggak mudah untuk bisa mencukupi kebutuhan anaknya, menyekolahkan anaknya, mencukupi kebutuhan sehari-hari juga bertahan hidup demi anak-anaknya. Ini bukan hal yang mudah buat Nikita Mirjani dan anak-anaknya. Makanya Nikita Mirjani berjuang keras walaupun dengan jalur sensasi, kita tahu ya. Tapi di sini terkait dengan masalah Loli ini, Nikita Mirjani begitu sangat-sangat tertekan pikirannya, mikir Loli, puyeng mikir Loli. Sudah dia sebagai single parent, ditambah lagi anaknya bandel. Ada kondisi kepikiran banget dalam perjalanan hidupnya terkait Loli ini. Tapi di sini ada simbol Ratu Cangkir yang artinya sebenarnya Nikita Mirjani ini sangat menyayangi Loli. Bahkan dia rela berkorban demi Loli. Ya, sangat menyayangi banget ini. Mungkin apa yang dikatakan di media sosial itu tidak seperti apa yang dirasakan di hatinya. Makanya buat Loli, apapun yang dikatakan mamamu di media sosial, termasuk membuka aibmu, menyudut kamu, jangan dimasukin hati. Karena ternyata sesungguhnya mamamu sangat mengasihimu. Ada simbol permaisuri atau ratu membawa cangkir. Cangkir itu lambang perasaan. Dia sangat mengasihi rakyatnya, yang artinya dia sangat mengasihi anak-anaknya, rela berkorban demi anak-anaknya. Ini lambang dari perasaan Nikita Mirjani kepada Loli. Harapan Nikita Mirjani, ada hari esok yang lebih baik lagi terkait hubungan dia dengan Loli. Habis gelap terbitlah terang. Semoga masalah yang terjadi saat ini merupakan titik balik dari kesadaran Loli untuk bisa menjadi anak yang lebih penurut lagi kepada orang tuanya. Karena Loli sudah digembleng saat hidup di UK, setrika, terus kerja-kerja sendiri dan lain sebagainya. Itu merupakan gemblengan tersendiri buat Loli saat di UK. Harapan Nikita Mirjani ada hari esok yang lebih baik lagi terkait hubungannya dengan Loli. Harapannya seperti itu. Tapi di sini lagi-lagi Nikita Mirjani ini ada sisi maskulinnya yang begitu kuat, teman-teman, dibanding feminimnya. Makanya di sini ada simbol raja bawa tongkat yang artinya ada ketegasan di sini buat Nikita Mirjani terkait masalah Loli ini. Sekalipun dia ada kasih yang begitu tulus,
yang begitu dalam, juga berharap hari esok yang lebih baik. Tapi ada ketegasan yang akan dilakukan Nikita Mirzani kepada Loli. Sebenarnya ini baik, ketegasan ini baik, tapi harus dilihat kondisinya terlebih dahulu. Di saat anak lagi seperti itu, alangkah baiknya ketegasan ini harus lebih fleksibel lagi dalam menangani kasus-kasus tertentu terkait anaknya. Jangan kenceng terus, terlalu kenceng pada akhirnya patah. Seperti ranting ya, ranting kalau terlalu kaku akhirnya mudah patah. Tapi kalau rantingnya ini masih muda, masih cabang yang baru dilengkung-lengkungkan, ini akan fleksibel. Seperti itulah ya, kalau Nikita Mirzani terlalu kaku pada anaknya, yang terjadi malah patah. Bukan hari esok yang lebih baik, tapi hari esok yang lebih memanas. Makanya di sini Nikita Mirzani membutuhkan pihak ketiga agar bisa berkomunikasi dengan Loli. Karena kita juga tahu Nikita Mirzani ini orangnya gampang sekali emosi. Ketika ada pertentangan perkataan dengan anaknya, pasti emosinya akan cepat memuncak. Makanya dalam komunikasi dengan anaknya butuh pihak ketiga untuk menjembatani. Dan di sini saya harap Nikita Mirzani sudah jangan terlalu speak up di media sosial terkait apapun yang terjadi pada Loli saat ini, apalagi kejelekan-kejelekan Loli, apalagi asistennya atau si Mail itu juga ikut-ikutan nimbrung. Ini masalah nggak akan cepat kelar, masalah semakin memanas. Nggak tahu lagi kalau masalah anaknya ini dia jadikan ajang sensasi untuk mencari cuan, itu lain lagi. Nggak tahu lagi kalau masalah itu ya. Karena di sini sebenarnya harapan untuk bisa baikan dengan Loli itu sangat besar. Apalagi diprediksi saya beberapa hari yang lalu, pada akhirnya Loli nanti ingin pulang. Nah, tapi prediksi ini bisa berubah ketika dari pihak Nikita Mirzani ini masih menyerang terus kepada Loli. Loli bisa semakin membatu anaknya, semakin membatu isi hatinya, semakin membatu perasaannya terhadap mamanya, semakin gak mau pulang. Jadi kalau ingin baikan kepada anaknya, apalagi di sini ada 2 kartu yang ternyata Nikita Mirzani masih sangat sayang pada anaknya, yang ternyata dia berharap hari esok bisa lebih baik lagi hubungannya dengan anaknya. Makanya lebih baik untuk saat ini diam, berusaha diam-diam untuk menjalin hubungan baik dengan anaknya. Masalah anaknya nggak perlu lagi di speak up di media sosial. Ini kalau seorang ibu yang berpikiran dewasa loh ya. Tapi nggak tahu lagi kalau ini ada kaitannya untuk mendulang cuan. Nah, ini lain lagi. Selanjutnya kita lihat perasaan Loli pada Nikita Mirzani seperti apakah? Sebagai seorang anak, Loli ini juga harus menghargai ibunya. Mungkin ibunya ngomel-ngomel di media sosial, lebih baik jangan ditanggapi, abaikan saja. Nanti kalau ditanggapi, ibunya semakin mencak-mencak. Maksudnya kalau ditanggapi, ibunya semakin mencak-mencak. Kalau nggak ditanggapi, pada akhirnya masalah ini akan sedikit demi sedikit mereda. Lebih baik diem aja untuk Loli ya, jangan ditanggapi apapun yang diomongkan ibu dan Mail, dan apapun yang dikomen negatif oleh netizen, abaikan saja. Kamu fokus pada hidupmu, gimana bisa hidup baik, gimana bisa menjadi orang yang baik, dan alangkah baiknya kamu menjalin hubungan yang lebih baik dengan ibumu. Ini harapan saya ya, karena nggak ada seorang ibu yang ingin anaknya mendapatkan cobaan atau menghadapi masa depan yang suram. Yang namanya seorang orang tua pasti ingin anaknya selalu terdepan ya, memiliki masa depan yang cerah. Ini perasaan Loli pada Nikita Mirzani. Saya ambil 5 kartu juga ya. Ada simbol fokus on the negative. Seperti yang saya bilang tadi, hatinya Loli membatu. Nah, dengan kata-kata Nikita Mirzani di media sosial, ini semakin membuat dia berpikiran negatif terkait ibu dan Mail, sehingga semakin enggan untuk balik ke Indonesia. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang baru, tempat yang baru. Ingin hidupnya baik-baik saja. Ada simbol balance di sini. Harapannya hidupnya baik-baik saja dan suatu saat nanti mungkin bisa menjalin hubungan baik lagi dengan mamanya.
Pemimpi. Kartu ini tentang mimpi-mimpi ini juga keluar di beberapa prediksi yang dulu. Jadi Loli ini memiliki mimpi yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi. Bisa dikatakan juga fantasi, halusinasi. Kemudian ada the high priorities, yang artinya segala sesuatu itu harus dipertimbangkan baik-baik. Mimpi boleh, tapi harus dipertimbangkan baik-baik, dilihat situasi dan kondisinya. Karena kalau bermimpi terus pada akhirnya menjadi halu, ya. Jadi untuk perasaan Loli kepada Nikita Mirzani ini ada rasa sakit hati yang masih begitu dalam. Makanya segala sesuatunya, apa yang dikatakan Nikita Mirzani masuk ke dalam otaknya, masuk ke dalam hatinya. Dan ini semakin mempertegas dirinya untuk tidak kembali ke Indonesia. Ingin mendapatkan tempat yang baru. Ingin bertahan di UK. Dan harapannya dia bertahan di UK bisa baik-baik saja. Tapi sayangnya di prediksi saya kemarin, semakin dia berkeinginan untuk tinggal di UK, semakin banyak masalah dan tantangan yang akan dihadapi. Makanya saya menyarankan Loli untuk lebih baik pulang ke ibunya. Nah, dengan harapan saya ibunya juga harus diam. Jangan dikit-dikit speak up di media sosial. Karena apa? Kalau hati anaknya sudah membatu seperti ini, ditambah lagi ibunya cuap-cuap hal negatif terkait anaknya, ini bukan menyelesaikan masalah, bukan meredahkan masalah, semakin mengompor-ngompori masalah. Anak pun semakin enggan untuk pulang, walaupun dia di sana kepepet, walaupun dia di sana banyak masalah, dia akan berjuang keras untuk bertahan di sana. Padahal dia seorang diri di sana, teman-teman. Anak SMA kelas 2. Coba kalian bayangkan yang punya anak SMA kelas 2. Bisa apa coba? Bisa apa? Tapi Loli ini saya bilang anak yang hebat, bisa bertahan di UK walaupun seorang diri. Tabah, kuat menghadapi masalah-masalah yang sudah menerjangnya di sana. Ya, semoga saja semuanya bisa membaik. Kemudian saya lanjut, ada simbol The Dreamer. The Dreamer ini terkait dari mimpi Loli. Halunya Loli. Ada yang bilang apa ya, katanya Loli bilangnya Loli kan sekolah, ada yang bilang itu kursus, ada yang bilang itu rumah penampungan, Loli bilangnya rumah kos. Saya sendiri di sini nggak tahu, tapi di sini ada halu. Loli ini juga ada halunya. Jadi mungkin apa yang dikatakan Loli kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami. Nah, makanya di sini ketika Loli bicara jangan ditelan mentah-mentah, harus ditimbang-timbang lagi dan lain sebagainya. Ya maklum, anak masih muda ya teman-teman, memiliki keinginan-keinginan yang luar biasa, walaupun kadang-kadang itu masih sebatas halusinasi atau fantasi. Jadi di sini kalau dari Nikita Mirzani, dia masih sangat mencintai Loli. Butuh orang ketiga untuk menjembatani hubungan dia dengan Loli bisa semakin baik. Sedangkan untuk Loli, hatinya semakin mengeras karena sikap Nikita Mirzani yang selalu meng-up sesuatu di media sosial terkait kejadian yang menimpa Loli, terkait keburukan yang terjadi dalam kehidupan Loli. Dan ini sangat-sangat tidak baik untuk hubungan ibu dan anak.